Di bawah kepemimpinan Saint of Nine Mountains, keempat Ling Han kembali dengan lancar. Mereka bertanya tentang panen 9 gunung suci, tapi itu sangat kecil. Apakah api suci begitu mudah didapat? Orang suci yang masuk adalah untuk merebut api suci, jadi jika dia sudah tua, dia sudah mati di sana, atau dia kembali tanpa hasil, tentu sulit mendapatkannya. Saat berbicara tentang Tong Ming, mereka semua mengerutkan kening. Tuan Guk-Guk punya tebakan, Guk-Guk hitam besar itu berkata, Tuan Guk-Guk menebak, jadi penguasa Sungai Yin, penguasa Lautan Darah, atau Tong Ming ini semuanya adalah putra dan putri kaisar, dan mereka juga telah menerima penganugerahan kaisar. Biarkan mereka memanipulasi mayat. Lagi pula, memanipulasi mayat adalah fakta, ada berapa banyak mayat suci di Sungai Yin dan Laut Darah. Bahkan di dalam kabut di mana Di Wuji berada, berapa banyak mayat suci yang terkubur di bawah apa yang disebut area aman. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini hanya pada tingkat yang terhormat, mereka dapat menimbulkan kekacauan yang tak terbatas. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dunia bawah bekerja sama? Tanya Ling Han. Jika itu hanya putra kaisar sendiri, maka bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk mengusir Yin Seng, bukan? Apakah Yin Seng perlu menghadapi orang tua dan anak-anak kaisar? Untuk mencapai ketinggian orang suci, paling buruk, saya akan melarikan diri, dan Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya dengan tentara kaisar. Mungkin kesepakatan macam apa yang dicapai antara kaisar dan dunia bawah. Guk-Guk hitam besar itu menebak. Ling Han juga menggunakan otaknya, dan berkata ambil kuburan orang suci yang kita kunjungi sebagai contoh, ada lebih dari 1 menara mayat. Jadi, bagaimana jika ada peti mati perunggu di bawah setiap menara mayat? Xiao Qinglong tersentak. Maksudmu, ada lebih banyak orang tua dan anak dari Kaisar Agung. Ling Han mengangguk kemungkinan besar ada 1 atau 2 orang hebat yang telah mencapai tingkat kuasi kaisar. Hanya kuasi kaisar yang dapat memberikan ancaman nyata kepada orang suci berapa banyak orang suci yang dibunuh oleh Buddha Duojia. Dapat dilihat bahwa jika Kaisar Zun ingin membunuh orang suci itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Kemudian, kerja sama Yin Seng Hui setidaknya bisa masuk akal. Jika dugaan ini benar, lalu mengapa orang tua dan putra kaisar melakukan ini? Kata Xiao Qinglong. Ini memang sebuah misteri. Pada awalnya, Kaisar Agung begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan untuk suatu zaman, sebagai orang tua dan putra kaisar, apakah ada pengejaran? Karena umur teoretis kaisar adalah 10 juta tahun, dan jika dia menjalani kehidupan lain, umurnya akan mencapai 20 juta tahun, yang pasti jauh lebih lama daripada putra dan cucunya sendiri. Oleh karena itu, orang tua dan anak-anak kaisar akan selalu memiliki aura terkuat yang terselubung dalam hidup mereka, jadi tidak perlu ada keraguan. Apa yang harus dikejar? Pertama, Cheng Di. Semua orang menyimpulkan. Hanya ada 1 kaisar agung dalam 1 era, jadi tidak ada gunanya membiarkan orang tua dan anak-anak kaisar agung Anda menjadi luar biasa, dunia tidak mengizinkan Anda menjadi seorang kaisar. Karena itu, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda harus menghindari era ini. Namun ada masalah lain, yaitu selama tidak ada kaisar di dunia, mereka dapat mengambil langkah ini, mengapa harus di era ini? Tidak, kami menerima begitu saja. Bagaimana kami bisa yakin bahwa mereka tidak sering muncul dalam sejarah? Ling Han segera berkata, dia memikirkan Yang Yihuan dan Feng Miaoling, orang-orang ini telah menginjakkan kaki di jalan kaisar beberapa kali. Selama itu bukan kaisar besar, itu dapat disegel oleh lumpur asal primordial untuk jangka waktu yang lama, kaisar besar tidak bisa, itu terlalu kuat, bahkan lumpur asal primordial tidak dapat menyegelnya. Jadi, mereka dilahirkan setiap era untuk bersaing memperebutkan kesempatan menjadi kaisar. Guk-Guk hitam besar itu mengangkat topik. Mungkin, Ling Han mengangguk, dan sekarang dia hanya bisa menebak. Kemungkinan kedua umur panjang. Umur panjang, ini adalah pengejaran terakhir semua orang. Itu karena semua orang takut akan kematian dan memimpikannya keabadian. Oleh karena itu, Dou Zhan Seng Huang, Tian Peng Yao Huang, dan Ling Tian Zuang semuanya pergi ke ujung alam semesta, mencari jalan umur panjang. Namun, dugaan ini membuat semua orang tidak tahu. Bahkan Kaisar Agung belum benar-benar menginjakkan kaki di jalan menuju umur panjang, jadi siapa yang bisa menebak kebenarannya? Orang tua dan putra Kaisar mungkin telah menemukan petunjuk dari mulut Kaisar pada awalnya, jadi mereka mencobanya dari waktu ke waktu. Pada titik ini, diskusi hanya bisa berakhir dengan tiba-tiba. Orang suci dari 9 gunung telah pergi, dan dia memiliki hal-hal lain untuk disibukkan. Sekarang Ling Han dan yang lainnya semakin dekat ke tingkat suci,
Tanah Suci 9 Matahari hampir dapat dipulihkan. Ini tentu membutuhkan persiapan. Saudara Hou terus mundur, setengah dari kakinya sudah melangkah ke tingkat suci, jadi tentu saja dia akan keluar semua. Ling Han sedang melakukan alkimia, dan kali ini dia mendapat banyak energi abadi. Saat dia memurnikan pil satu demi satu, kekuatan setiap orang juga meningkat pesat. Lubang tak berdasar Ling Han menelan ki abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi promosinya sangat lambat. Ini bisa dimaklumi, karena dia terlalu kuat, dan inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. 7 tahun kemudian, dia memurnikan semua energi abadi dan mengambilnya sambil memurnikan. 15 bintang akhirnya setengah jalan. Hanya setengah jalan. Ling Han akan menangis, ini terlalu lambat, apakah sulit untuk menembus yang mulia? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak ada alam rahasia baru dan situs bersejarah yang akan dibuka, dia hanya dapat menangkap energi peri dengan keberuntungan, dan masuknya secara alami akan sangat lambat. Tidak, ini terlalu lambat. Ling Han dengan cepat membuat keputusan bahwa dia akan membunuh Yin Hun. Meski berbagai front kini sudah stabil, bukan berarti tidak akan ada perang. Faktanya, dunia bawah tidak peduli dengan hidup dan mati para hantu, dan mereka selalu menyerang. Setiap kali orang suci terlalu lelah untuk menggunakan tentara kaisar, orang suci kerangka akan membuka jalan dan mendorong bagian depan pertempuran maju sedikit. Oleh karena itu, pada kenyataannya, dunia bawah selalu berada di atas angin, melahap wilayah dunia bawah, dan kecepatannya tidak lambat sama sekali. Oke, ayo bunuh Yin Hun. Kali ini, Ling Han tidak menelepon siapapun dan bertindak sendiri. Dia menyusup ke domain Shed dan memulai pembantaian. Apa kekuatannya sekarang? Yang mulia bintang 9 biasa hanya bisa dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Bahkan jika dia benar-benar bertemu Yin Seng, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melarikan diri dengan sayap Phoenix dan langit terbang. Selain itu, dia juga menguasai energi penghancur, yang memiliki kekuatan besar, efek pengekangan pada jiwa Yin. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak terlalu takut pada Yin Seng. Namun, Skeleton Soldier berbeda, pada dasarnya terbuat dari bahan suci dan tidak dikendalikan oleh energi penghancur. Saat menghadapi keberadaan seperti itu, Ling Han tidak punya pilihan selain melarikan diri. Membunuh, membunuh, membunuh. Dia terus membunuh di satu tempat selama 3 hari, tetapi dia hanya bertarung dan mundur ketika dia dikejutkan oleh Sein Yin. Baru setelah seorang prajurit suci kerangka datang, dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi langkah ini membuat Ling Han sangat terluka. Tidak heran bahkan orang suci pun harus menjauh. Prajurit suci kerangka ini benar-benar menakutkan. Meskipun dia telah mengorbankan menara guntur kekacauan, dia masih terguncang hingga 2/3 tulangnya patah. Setelah menghabiskan 2 bulan untuk pulih dari lukanya, Ling Han terus membantai hantu. Kali ini dia sangat berhati-hati, tidak memberikan kesempatan kepada skeleton Saint Soldier untuk mendekat sama sekali. Semakin banyak hantu yang dibunuh olehnya, dan kultivasinya akhirnya mulai meningkat pesat. Imbalan langit dan bumi sangat acak. Terkadang itu akan meningkatkan sumber kehidupan Ling Han, dan terkadang akan meningkatkan kultivasinya, yang belum tentu demikian. Untungnya, keduanya sangat berguna bagi Ling Han. Saat mengenai bintang ke-15, asalnya rusak parah, dan dia akan berada di ambang hidup dan mati jika dia kehilangan poin lagi. Sekarang asalnya telah sedikit dipulihkan, Ling Han juga sangat lega. Dengan cara ini, dia terus berjuang. Setelah membunuh di satu tempat selama beberapa hari, dia mengubah medan perang, dan dia tidak boleh membiarkan prajurit kerangka memiliki kesempatan untuk mengepungnya. Meskipun dia hanya 1 orang, tetapi kekuatan tempurnya dapat menekan orang suci itu, dan energi penghancurnya bahkan lebih mampu membunuh hantu, bahkan lebih baik daripada orang suci itu. Karena hubungannya, tekanan di semua lini menjadi sedikit lebih ringan. Hal ini membuat personel garis depan sangat aneh, mengapa terkadang pasukan yang dikirim dari dunia bawah terpencar, kecuali 12 prajurit suci kerangka, benar-benar tak tertahankan untuk ditonton. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Ling Han bertarung sendirian di depan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kali ini, Ling Han membunuh lebih lama dan lebih lama, tetapi dia masih belum mencapai akhir dari 15 bintang. Pada hari ini, saat dia berada dalam pertempuran berdarah, dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan. Dia mendengus, boom, sayap Phoenix menyebar, dan panjangnya ratusan kaki, terjalin dengan energi destruktif, dan dengan satu pukulan, semua hantu di dekatnya jatuh berkeping-keping. Di kejauhan, hantu tidak langsung mengisi, karena hantu suci muncul dan mengendalikan pasukan hantu. Namun, Ling Han tidak melihat Sein Yin,
karena nafas yang dia rasakan bukanlah hantu. Keluar, dia berkata dengan ringan, suaranya didorong oleh kekuatan yang kuat, dan itu bisa ditransmisikan dengan cepat bahkan di langit berbintang. Hehe, indera Broterling benar-benar tajam. Dengan tawa panjang, seorang pria bertubuh ramping datang dari langit, dengan 7 bintang berkedip samar di belakangnya. Di Wuji, ekspresi Ling Han membeku meskipun dia sudah menduga bahwa Di Wuji mungkin ada hubungannya dengan dunia bawah, menebak adalah menebak, dan menyaksikannya dengan matanya sendiri adalah masalah lain. Kamu berkolusi dengan dunia bawah dan ingin menghancurkan dunia bawah, tapi bagaimana kamu bisa layak menjadi Kaisar Serigala? Katanya. Di Wuji menunjukkan wajahnya sambil tersenyum di hadapan penyebab besar segala usia, berapa ratus juta makhluk hidup. Selain itu, mengapa ada perbedaan yang begitu jelas antara dunia bawah dan dunia bawah? Menuju Di Wuji, Ling Han, kamu telah menduduki peringkat sebagai pemimpin guru abadi, mengapa kamu tidak menemukan tempat yang tenang dan hidup dalam damai? Di Wuji melambaikan telapak tangannya untuk menemuinya, dan cakar serigala besar muncul dan menyerang ke arah Ling Han. Ledakan, keduanya bertukar pukulan, dan Ling Han segera terdorong mundur. Dalam hal kekuatan, dia jelas bukan lawan Di Wuji. Dia memiliki 7 bintang di tubuhnya, yang merupakan kekuatan suci. Namun, energi destruktif ditambah 99 aturan bintang 6 juga meninggalkan luka di telapak tangan Di Wuji. Sekarang jarak antara Ling Han dan dia tidak sebesar sebelumnya. Di Wuji menunjukkan ekspresi takjub, dia sudah setengah melangkah ke tingkat suci, tetapi dia hanya bisa memiliki keunggulan kecil, pemimpin ini sangat kuat sehingga tidak dapat diukur dengan akal sehat. Untung kamu dipenjara di level pemimpin selamanya, kalau tidak aku benar-benar akan besar kepala. Dia tersenyum, tidak tahu apakah dia menghibur dirinya sendiri atau sengaja memprovokasi Ling Han. Tetapi jika itu yang terakhir, maka dia pasti akan kecewa, karena Ling Han tidak akan terkena pukulan sedikitpun. Kematian, Di Wuji datang untuk membunuhnya, dan 7 bintang terus menuangkan kekuatan padanya, memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Wuji sering menggunakan jurus unik. Sebagai putra kaisar, ia memiliki berbagai metode, dan kemahirannya dalam menggunakan seni kaisar jauh melampaui kaisar dan putra biasa. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia tidak mendapat bantuan dari kekuatan bintang, generasi emas bukanlah lawannya dalam pertempuran dengan peringkat yang sama. Namun, lawannya adalah Ling Han. Dia memiliki jurus yang unik, bukankah Ling Han memilikinya? Dengan menara petir kekacauan, dia hampir tidak takut dengan pukulan kekuatan, kecuali kekuatannya terlalu menghancurkan, kekuatan kejut dapat membunuhnya. Tapi keunggulan terbesar Di Wuji adalah kekuatan, dia tidak bisa dihancurkan dalam hal kekuatan, jadi tentu saja dia tidak ada hubungannya dengan Ling Han. Keduanya saling berhadapan, meskipun pertempuran itu sangat sengit, sulit untuk membedakan mereka. Hehe, kenapa kamu tidak membawa mayat suci? Ling Han bertanya. Bunuh kamu. Di Wuji menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Benarkah? Tanda tanya. Ling Han tersenyum, kalau begitu aku tidak akan bermain denganmu. Tujuannya adalah membunuh hantu untuk mendapatkan hadiah dari langit dan bumi, apa tentang berkelahi dengan Di Wuji? Buang waktu. Aku ingin lari. Hantu serigala perak tiba-tiba muncul di belakang Di Wuji, sebesar bintang, dan tiba-tiba melahap Ling Han. Itu terlalu besar, dan kecepatannya sangat cepat, membuat Ling Han tidak mungkin menghindar. Dia merasa jiwanya diserang. Hehe, apakah lebih baik membandingkan kekuatan jiwa dengannya? Ling Han tersenyum tipis, dia berbisik pelan, dan segera, lautan kesadaran dimurnikan. Hei, kamu sebenarnya sudah menguasai metode klan Buddha. Di Wuji sedikit terkejut. Ling Han mengabaikannya, sayap Phoenix berkibar, dan nyala api melonjak ke langit. Bagaimana hantu bisa memblokirnya? Dalam kedipan api, hantu-hantu dibakar menjadi abu satu demi satu. Orang ini benar-benar merepotkan, kata Di Wuji, lalu melihat ke sudut, bagaimana menurutmu? Di langit berbintang yang kosong, seseorang berjalan keluar, berpakaian hitam, dengan pedang panjang di punggungnya, dan wajahnya tertutup kain hitam. Namun, dilihat dari lekuk tubuhnya yang menonjol, ini pasti seorang wanita. Level hierarki Yonggu, jangan khawatir tentang itu. Pria berbaju hitam itu berkata, dan tentu saja, itu adalah seorang wanita. Jika kamu baru saja bergerak, kita seharusnya bisa menahan anak ini jika kita menyerang bersama, kata Di Wuji, tetapi dia tidak menggunakan nada kasar. Wanita berbaju hitam menggelengkan kepalanya, orang ini juga telah menguasai Shadow Step. Jika saya menangkap lebih banyak, dia pasti akan mengetahuinya. Dari apa yang dia katakan,
sepertinya dia berasal dari God of War Palace. Diuji tertawa, anak ini benar-benar berpengetahuan luas, dengan semua jenis keterampilan, dan dia telah mempelajari beberapa trik. Yah, karena dia akan memenjarakan pemimpin selamanya, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, jangan sampai dia membunuh terlalu banyak dan menunda kecepatan kami. Wanita berbaju hitam itu tidak berbicara, tetapi menghilang begitu saja ke alam semesta yang gelap. Berbicara tentang Ling Han, setelah dia menyingkirkan Diuji, dia terus menyapu hantu. Tetapi dia menemukan bahwa jumlah hantu berkurang dengan cepat. Kemanapun dia pergi sebelumnya, hantu-hantu terdekat akan segera menyerbu, mencoba membunuhnya atau mengambil tubuhnya. Tapi sekarang, tidak hanya tidak ada hantu di dekatnya yang datang, bahkan hantu di daerah ini sebenarnya mundur, seolah-olah dia adalah semacam bintang bencana. Dengan cara ini, efisiensi pembunuhan Ling Han secara alami akan merosot. Kekuatan tempurnya memang tak ada bandingannya, tapi dia pasti punya hantu untuk membunuhnya. Apa maksudmu dengan bersembunyi? Ling Han hanya bisa memperluas jangkauan serangan, meski begitu, efisiensinya dalam memanen hantu masih belum sebanding dengan sebelumnya. Diuji, permusuhan ini benar-benar serius. Ling Han mengabaikan semuanya, hanya berkelahi. Periode 100 tahun semakin dekat, tetapi dia belum mencapai akhir dari 15 bintang, dan dia pasti sedikit cemas untuk dapat mencapai posisi yang terhormat. Saat itu, dia membual bahwa dia akan pergi ke klan Kekaisaran Donglin untuk membawa pergi Chimeng Han. Pria itu berjanji, langit tidak akan berubah. Dia membunuh sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Akhirnya, air menetes melalui batu, dia mencapai ujung 15 bintang, dan setelah perhitungan, hanya berjarak 3 tahun dari 100 tahun. Ling Han tidak kembali, tetapi menemukan bintang besar di dekatnya, dan mulai menerobos alam kuadrupole. Pemahaman alamnya sudah cukup, Anda tahu, dia telah menyempurnakan 2 helai aturan bintang 7 sejak lama, tetapi dia tidak dapat mengembangkannya karena keterbatasan alam, jadi sekarang dia telah mencapai akhir dari alam bintang 15, tidak sulit untuk mencapai alam bintang 4. Nyatanya, hal yang paling sulit adalah menembus 10 bintang, dan langkah selanjutnya adalah menumpuk, yang terlalu memakan waktu. Ledakan. Di lautan kesadaran, buah dao pecah, membentuk 4 biji bercahaya. Ini adalah jenis kuadrupole. Ling Han menanamnya secara terpisah, lalu pikirannya bergerak. Panjang. Keempat benih itu segera tumbuh dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, Ling Han sendiri berubah menjadi pusaran besar, dengan gila-gilaan melahap kekuatan dan aturan langit dan bumi di dekatnya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia menelan, akan selalu ada jejak energi yang keluar, menyebabkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tumbuh liar, dan segera menguburnya, membungkusnya 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar. Pertumbuhan kuadrupole adalah proses yang bisa panjang atau pendek. Yang pendek hanya beberapa hari, dan yang panjang bisa beberapa bulan. Oleh karena itu, Ling Han tetap tidak tergerak, tetapi mati-matian menyerap kekuatan dan aturan dunia untuk mempercepat pertumbuhan 4 kutub. Namun, hari dan bulan telah berlalu, dan pertumbuhan kuadrupole belum berhenti, seolah ini baru permulaan. Jika orang mengetahui tentang ini, mereka pasti akan berteriak tak terbayangkan. Siapa yang butuh waktu lama untuk menembus alam kuadrupole? Tapi Ling Han berbeda, dia mencapai 15 bintang ketika dia berada di level pemimpin. Berapa lama kekuatan dan aturan yang menakjubkan bisa terakumulasi menjadi makanan dari 4 kutub? 1 tahun, 2 tahun. Tempat retret Ling Han sekarang telah menjadi hutan lebat, dan karena energi dunia yang kaya dan nutrisi dari fragmen biasa, sebenarnya ada banyak ramuan di sini. Meski bukan obat peri dan nilainya terbatas, namun juga menarik banyak kolektor herbal. Pada hari itu, 3 pemuda datang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kakak Tuzi, menurutmu mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ramuan di sini? Wanita berbaju merah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kami sudah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, dan kami selalu sangat biasa. Mengapa kami tiba-tiba memiliki obat mujarab? Wanita berbaju ungu itu juga berkata. Satu-satunya pria menggaruk kepalanya dan berkata, aku juga tidak mengerti, tetapi jika kamu memiliki obat-obatan, kamu dapat menukarnya dengan uang. Mereka berbalik, tetapi meskipun ramuan di sini tumbuh dengan cepat, itu tidak dapat bertahan selama 3 hari, jadi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan mencarinya? Kata saudara Tuzi. Kedua wanita itu menunjukkan rasa takut. Ayah berkata bahwa kemungkinan besar ada dewa di dalam, jadi sebaiknya kita tidak repot, kata wanita berpakaian ungu itu. Tapi apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Paman Niu? Kakak Tuzi berkata,
jika tidak ada ramuan untuk ditukar dengan uang, bagaimana Paman Niu bisa disembuhkan? Kedua, wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka membuka jalan dengan sabit di tangan mereka dan menuju jauh ke dalam hutan. Pepohonan di sini terlalu lebat, seperti tembok yang terbuat dari pucuk pohon, sangat sulit untuk bergerak maju. Butuh waktu lama, dan ketiganya akhirnya sampai ke kedalaman hutan. Wow, banyak sekali ramuan di sini. Mereka senang, ramuan di sini hampir hancur berkeping-keping. Untungnya, para pengumpul tumbuhan lainnya semuanya kagum, percaya tahayul bahwa ada monster besar di hutan ini, dan tidak berani masuk, jika tidak, ramuan itu pasti sudah dikumpulkan sejak lama. Hei, di sana, wanita berpakaian ungu itu menunjuk ke depan, dan melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk sangkar besar, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Jangan khawatir, kumpulkan obatnya dulu, dan tukarkan uangnya untuk pengobatan ayah, kata wanita berbaju merah itu. Ya, mereka bertiga mengumpulkan tumbuhan, dan mereka memanen banyak, dan dengan cepat mengambil keranjang bambu. Tuan-tuhan, terima kasih. Wanita berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah itu berkata dengan hormat kepada kandang yang dijalin dengan rotan, dan berlutut serta bersujud 3 kali. Saudara Tuzi mengatupkan kedua tangannya dan memberi hormat. Hehe, kalian sudah mendapatkan banyak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mereka bertiga menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat bahwa dari pintu masuk yang mereka hancurkan, ada 2 pria yang menghalangi di sana. Apa hubungannya denganmu? Wanita berbaju merah itu langsung memarahi, wajahnya penuh es. Kedua pria ini adalah orang menyebalkan di desa, yang satu adalah Masan dan yang lainnya adalah Zhang Dong. Zhang Dong tersenyum dan berkata, Tuzi, kamu memiliki banyak keberuntungan. Kamu adalah seekor naga dan 2 burung phoenix. Apakah kamu memiliki kaki yang lemah? Ayo, biarkan saudaraku berbagi beban untukmu. Kata-kata ini begitu orang menyebalkan sehingga 2 wanita tidak bisa memahami mereka sama sekali, tetapi saya masih tahu bahwa pihak lain mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Pergi. Mereka berteriak, apa yang harus dikatakan kepada hooligan, pergi. Hei, kedua orang menyebalkan itu tertawa, gadis besar, gadis kedua, ini bukan 1 atau 2 hari bagi kami untuk memikirkanmu. Ini kesempatan langka. Jika kami tidak membangunkanmu hari ini, itu akan sia-sia. Tuhan memberi kita kesempatan. Ini adalah tempat terlarang. Tidak ada seorang pun di desa yang berani masuk, tetapi kamu lari ke sini sendirian. Jadi, bahkan jika 3 orang dimakamkan di sini, siapa yang tahu? Gadis berbaju ungu mengubah warna mereka pada saat bersamaan. Meski mereka bertiga, kekuatan juang apa yang bisa dimiliki 2 wanita? Apalagi Tuzi biasanya hanya menggembalakan ternak untuk orang lain, dan sesekali mengumpulkan obat, jadi kekuatan juang apa yang bisa dia miliki. Oleh karena itu, meskipun 3 lawan 2, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang harus dilakukan? Kedua orang menyebalkan ini pasti memiliki pikiran kotor, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati dengan polos. Tiba-tiba, hati mereka dipenuhi dengan kelembutan, dan kedua orang menyebalkan itu sudah mulai mendorong ke arah mereka. Aku akan bertarung denganmu. Tuzi bergegas, tetapi Masan segera menjatuhkan kelima orang menyebalkan itu ke tanah, dan langsung pingsan. Hehehe, hahaha. Kedua orang menyebalkan itu tersenyum cabul, dan 2 bunga desa yang sudah lama didambakan akhirnya bisa mencicipinya hari ini. Ah, pada saat ini, hanya desahan panjang yang terdengar. Siapa? Kedua orang menyebalkan itu terkejut, sebenarnya ada orang ke-6 di sini. Tetapi mereka mengamati sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun di pintu masuk. Begitulah masalahnya. Apakah mereka salah? Tapi masih mungkin 1 orang salah, bagaimana mungkin keduanya salah? Kedua wanita itu menoleh ke arah sangkar rotan, dan mereka secara intuitif percaya bahwa suara itu berasal dari sana. Para dewa sangat marah. Kedua wanita itu berkata, mereka berani melakukan kesalahan di negeri para dewa, bagaimana mungkin mereka tidak membuat marah para dewa? Bang! Saat ini sangkar rotan itu pecah. Apa? Kedua orang menyebalkan itu tercengang, dan kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dikabarkan bahwa ada monster besar di hutan, yang akan menyebabkan perubahan seperti itu, dan sekarang secara alami ketakutan. Bang! Tongkatnya patah, dan ada seorang pemuda berdiri di dalam, yang tampaknya berusia paling awal 20-an. Mereka harus yakin bahwa ini sama sekali tidak terlihat seperti monster. Bawang yang mana kamu? Teriak Zhang Dong. Ling Han menunjukkan senyuman, dia akhirnya menginjakkan kaki di alam kuadrupole,
mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah yang mulia. Awalnya aku dalam suasana hati yang baik, tetapi kalian semua bersikeras untuk menghancurkannya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menjentikkan jarinya, menjentikkan, dan Zhang Dong serta Ma San segera menghilang. Mati, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Terima kasih, Tuhan Dewa. Kedua wanita itu dengan cepat berlutut dan bersujud. Ling Han melambaikan lengan bajunya, merobek ruang dan pergi. Abad ini semakin dekat, jadi dia harus pergi langsung ke klan Kekaisaran Donglin. Sekarang dia telah menjadi yang terhormat, seberapa kuat kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sebanding dengan orang suci, hanya dalam 3 hari, dia tiba di Donglin Star. Saat ini, masih ada 7 hari sebelum pernikahan Chimeng Han. Batas waktunya sangat ketat. Gumam Ling Han, di puncak gunung, dia mulai memeriksa kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa setelah dia menjadi yang terhormat, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, tapi seberapa kuat itu? Dengan lambaian tangannya, 20 aturan bintang 7 muncul. Nima, jika yang mulia lainnya melihat ini, mereka pasti akan takut untuk buang air kecil. Karena aturan 27 bintang adalah batas dari yang mulia, itu hanya dapat didekati tanpa batas tetapi tidak dapat dicapai. Tapi bagaimana dengan Ling Han? Itu hanya bintang 1 yang terhormat. Jika dia mencapai 9 bintang, berapa banyak aturan yang bisa dia hancurkan dengan pukulan itu? Tidak mungkin, menerobos dari pemimpin bintang 15, jika Ling Han tidak dapat mencapai kekuatan abnormal, apakah ada alasannya? Menyapu yang mulia, pasti tidak ada masalah. Kuncinya adalah, bisakah aku menandingi orang suci? Aturannya saling terkait, yang selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan tempur. Menurut pengalaman, 20 aturan bintang 7 seharusnya bisa menandingi 2 aturan bintang 8. Gumam Ling Han, artinya, dia bisa melawan orang biasa, orang suci bintang 2. Faktanya, mereka semua disucikan, jadi apakah ada yang biasa atau tidak? Jadi, aku seharusnya hanya bisa menandingi orang suci bintang 1. Tidak ada yang tidak puas, dia hanya seorang bintang 1 yang terhormat. Ling Han mengangguk, jika deduksinya tidak salah, maka dari segi aturan, dia benar-benar bisa menyaingi orang suci itu. Dalam hal kekuatan itu cacat. Bagaimanapun, bahkan jika dia masih dalam pelatihan fisik, dia tidak dapat menjembatani kesenjangan antara begitu banyak alam. Tapi, aku masih punya cara lain. Pikiran Ling Han bergerak, dan semburan energi bumi segera muncul di kakinya, berubah menjadi penampilan yang sama dengannya. Sayangnya, kekuatannya masih gagal mencapai level suci. Tapi itu tidak masalah, karena ada banyak sekali. Ling Han muncul di sampingnya satu persatu, total 99. Tampaknya ini batasnya. Aku masih memiliki energi yang tersisa, tapi aku tidak bisa memanggil energi bumi yang baru. Lupakan saja. Ling Han tersenyum, ini adalah kartu trufnya yang lain. Dia melambaikan tangannya lagi, dan melihat 4 pilar batu muncul tiba-tiba, menekan sekelilingnya. Ini kuadrupolenya. Keempat tiang semuanya dibuat berdasarkan aturan, dan semuanya didasarkan pada aturan bintang 7. Jadi tentu saja tidak ada perbedaan antara superior dan inferior, sehingga keempat tiang tersebut terlihat serupa. Kadang-kadang ada obat-obatan abadi yang dapat meningkatkan kualitas keempat kutub dan memberi 4 kutub beberapa fungsi khusus, tetapi jumlahnya sangat sedikit. 4 tiangku sebenarnya sama dengan gerbang peri kuno. Tapi, apa gunanya? Ling Han menggaruk kepalanya, ini harus diketahui selama pertempuran. Dia mengamati keempat tiangnya, dan ada simbol di setiap tiang, tetapi tertutup oleh udara yang kacau, dan dia hanya bisa melihat bentuknya secara samar, tetapi tidak dapat mengidentifikasinya secara akurat. Hah, segi 4 orang lain seharusnya penuh dengan lingkaran. 1 lingkaran melambangkan 1 bintang, dan 2 lingkaran melambangkan 2 bintang. Kenapa aku tidak punya lingkaran, tapi simbol? Saya seorang bintang. Yang mulia bintang. Ling Han sedikit bingung, tetapi karena dia telah mencapai 15 bintang di tingkat pemimpin, dia pasti berbeda sekarang karena dia telah menjadi yang mulia. Lupakan saja, tidak masalah apakah dia lingkaran atau simbol, selama dia cukup kuat. Masih ada 7 hari. Biarkan aku terbiasa dengan kekuatan tempur dulu, jangan sampai aku mengenai seseorang terlalu keras dan bunuh seseorang ketika aku muncul, maka aku tidak akan itu menyenangkan. Waktu berlalu hari demi hari, dan Donglin Star menjadi lebih hidup dari hari ke hari. Dalam beberapa hari, klan Kekaisaran Ziwei akan datang untuk menyambut pengantin wanita, dan yang akan menikah adalah Putri Kaisar Chimeng Han. Tentu saja, pesta mewah yang tak tertandingi akan diadakan di klan Kekaisaran Donglin.
Pernikahan kedua keluarga kekaisaran itu sendiri merupakan peristiwa besar, belum lagi Ling Han terlibat di dalamnya. Pada awalnya, Ling Han melepaskan kata-katanya yang berani, mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengunjungi klan kekaisaran Donglin dan membawa Chimeng Han pergi. Nah, tenggat waktu ini akan segera berakhir, jika Chimeng Han menikah dengan klan kekaisaran Ziwei, Ling Han tidak akan pernah bisa memenuhi janji ini. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu apakah Ling Han akan datang. Menilai dari cara biasa Ling Han dalam melakukan sesuatu, dia pasti akan datang. Namun, dikatakan bahwa Bai Litian telah mencapai posisi suci, jadi mengapa Ling Han ada di sini? Di bawah orang suci, semuanya adalah semut. Berita terbaru, Bai Litian tidak disucikan, tetapi semi-sakral. Selalu ada orang yang berpengetahuan luas yang menanyakan berita yang masih menjadi rahasia besar saat ini, dan menyebarkannya di jaringan bintang. Seorang kuasi bijak, atau semi-bijak, telah melangkah ke kursi suci, dan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan suci. Hei, kekuatan tempur tingkat suci menghancurkan segalanya, meski hanya semi-bijak, itu juga bisa menekan dan membunuh semua yang mulia. Tidak, sudah 100 tahun, dan Bai Litian belum benar-benar disucikan. Sial, kamu tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara, dan bahkan tidak memikirkannya. Di era ketika tidak ada kaisar, orang suci adalah kekuatan terkuat, berdiri di puncak alam semesta bintang, seberapa sulit untuk menginjakkan kaki. Ya, apalagi 100 tahun. Bahkan 10.000 tahun untuk menjadi orang suci, ini masih sangat menakutkan. 100 tahun, dia pasti akan menjadi orang suci sejati. Melalui sejarah, kecepatan masuk ini benar-benar top-notch ya. Namun, saya mendengar bahwa menjadi orang suci tidak secepat mungkin. Banyak orang suci yang kuat dalam sejarah bisa menjadi orang suci lebih awal, tetapi mereka sengaja menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, hanya untuk mengolah alam mereka lebih lagi sempurna. Jadi, mungkin bukan karena Di Zitian tidak bisa benar-benar suci, tetapi ingin mengejar kesempurnaan. Yah, itu sangat mungkin. Di Xinguang, ada banyak diskusi di antara orang-orang, beberapa orang berpikir bahwa Bai Litian telah melakukan yang terbaik, sementara yang lain berpikir bahwa dia keberatan dan dengan sengaja mengejar kesempurnaan. Dan di tengah diskusi tersebut, akhirnya tibalah hari ketika Chimeng Han menikah. Hari ini sangat dinantikan. Sejak 100 tahun yang lalu, klan kekaisaran Ziwei mengirimkan pesan bahwa mereka akan menikahi Chimeng Han hari ini, yang ditakdirkan untuk menjadi pernikahan yang akan dicatat dalam sejarah. Perkawinan klan kekaisaran tidak jarang terjadi, tetapi ini adalah pertama kalinya putra seorang kaisar menikahi putri seorang kaisar. Artinya, kedua keluarga kekaisaran akan melakukan kerja sama yang mendalam, melanggar beberapa tradisi dan melepaskan beberapa tabu. Dalam arti tertentu, ini seharusnya karena terlalu banyak tekanan dari invasi hantu, memaksa kedua keluarga kekaisaran untuk membuat keputusan seperti itu. Tidak hanya dua keluarga kekaisaran ini, tetapi keluarga kekaisaran lainnya juga telah memulai aliansi yang kuat, tetapi Donglin dan Ziwei adalah yang pertama membuat keputusan seperti itu, terlebih lagi, itu juga karena Bai Litian dan Chimeng Han paling terkenal. Ini sangat murah, Bai Litian. Ya, pria itu sangat beruntung. Kualifikasi Chimeng Han tidak hanya sebanding dengan generasi emas, tetapi dia juga salah satu wanita cantik di langit berbintang. Jika saya bisa menikah jika menyangkut Chimeng Han, bahkan jika dia hanya bisa hidup 100 tahun lagi, dia akan bersedia. Hei, jangan buang air kecil untuk melihat dirimu sendiri, apakah kamu pantas mendapatkannya? Aku tidak pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya. Perjamuan pernikahan tidak diadakan di Donglin tanah leluhur klan kekaisaran, yaitu, dalam perlindungan formasi kekaisaran, ditempatkan di luar. Tentu saja, ada pertimbangan untuk pengaturan seperti itu. Bukankah pencurian Ziwei Imperial Clan cukup untuk membuat mereka waspada? Pada saat pernikahan, berapa banyak orang luar yang akan datang untuk menonton upacara tersebut, pasti akan menutup formasi kekaisaran. Jika demikian, dapatkah Ling Han dicegah? Oleh karena itu, pesta pernikahan harus diadakan di luar untuk melindungi harta klan kekaisaran Donglin. Ling Han mengubah penampilannya dan berjalan-jalan. Klan kekaisaran Donglin kaya dan berkuasa, dan mereka mengadakan perjamuan yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun dapat datang untuk menonton upacara dan bergabung dalam pertunjukan. Selain itu, pengunjung dapat datang dengan upacara tersebut, atau hanya datang untuk makan dan minum sendirian, dan tidak ada yang akan mengusir mereka. Ada begitu banyak orang sehingga Ling Han pada dasarnya tidak mengenal mereka. Dia tidak peduli, dia ada di sini untuk membuat masalah.
Menemukan tempat duduk, dia minum anggur dan menyesap makanan ringan dengan santai, menunggu dimulainya pernikahan secara resmi. Sebuah meja dapat menampung 10 orang, meskipun dia menemukan meja kosong untuk duduk, tetapi segera seseorang datang dan mengisi meja itu. 9 orang lainnya adalah total 4 kelompok, awalnya mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka mengobrol dengan cepat setelah makan dan minum. Apakah menurutmu Ling Han akan datang? Seseorang tiba-tiba membawa topik itu ke Ling Han. Seharusnya, orang ini tidak takut pada apapun. Dia bahkan telah membunuh banyak kaisar. Sekarang kaisar ingin merampok wanitanya, tidak bisakah dia datang? Seseorang segera menjawab. Itu belum tentu. Seorang pria berjubah kuning menggelengkan kepalanya, Ling Han tidak lebih lemah dari lawannya sebelumnya, jadi dia muncul, tapi kali ini berbeda, Di Zitian telah menjadi semi bijak, tapi dia adalah jika kelas pemimpin Yonggu muncul, dia akan mati begitu saja. Yah. Kurasa dia juga tidak akan datang. Rekannya, pria bersetelan hijau, mengangguk setuju. Ling Han tersenyum, saya pikir dia akan datang. Kamu, pria berjubah kuning itu tidak bisa menahan cibiran, apa gunanya menurutmu? Hei, kamu bisa masuk ke tempat utama meskipun kamu di alam alkimia. Meskipun Kaisar Donglin keluarga tidak membuat peraturan apapun, tetapi dunia seni bela diri itu sendiri memiliki hierarki yang ketat, dengan urutan superioritas dan inferioritas yang ketat. Oleh karena itu, mereka yang dapat memasuki tempat utama dibawa oleh orang dewasa dari keluarga atau sekte, atau mereka telah mencapai tingkat transformasi spiritual atau lebih tinggi, jika tidak, mereka hanya dapat tinggal di tempat sekunder. Adapun kata-kata Ling Han, dia jelas sendirian, dan tidak ada orang yang kuat di sekitarnya, jadi bagaimana dunia alkimia bisa masuk? Ling Han tersenyum, apakah kamu ingin bertaruh? Taruhan apa? Meskipun pria berjubah kuning itu agak aneh, dia dengan cepat mengesampingkannya, berpikir bahwa Ling Han hanya berani dan menyelinap masuk. Jika Ling Han datang nanti, panggil saja aku kakek, kata Ling Han. Huff. Pria berjubah kuning itu tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan, menurutnya, ini benar-benar provokasi. Dia menatap Ling Han sebentar, lalu mengangguk oke. Sebenarnya, jika dia tahu bahwa dia sedang menghadap Ling Han, dia akan sangat senang memanggilnya kakek. Bukankah ini hanya memeluk paha Ling Han? Meskipun Ling Han akan berada di level pemimpin Yonggu, dia memiliki kekuatan untuk menyapu yang terhormat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di bawah orang suci. Siapa yang tidak menginginkan kakek semurah itu? Yang lain di meja menonton dengan senyum di wajah mereka, betapa membosankannya menghadiri pernikahan saja. Oleh karena itu, mereka berharap lebih banyak episode seperti ini untuk menghabiskan waktu, sehingga mereka secara alami akan memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan ketika mereka kembali. Pada siang hari, orang-orang dari klan Kekaisaran Siwei akhirnya muncul. Karena Baili Yun terbunuh dan Baili Ce dihapuskan, keluarga Baili secara alami harus mendirikan kaisar lain untuk melengkapi mereka, membentuk rangkaian pelatihan trapesium. Kali ini, mereka memiliki 2 kaisar baru dan seorang santo baru. Baili meniup salju. Dia akhirnya menyalakan api suci dan mencapai tahta suci. Ini bukan semi-suci atau semi-suci, tetapi orang suci sejati. Orang bijak yang baru dipromosikan membawa 2 kaisar dan putra untuk menyambutnya, dan keluarga Baili memberikan wajah yang cukup. Orang-orang dari keluarga Baili juga membantu menghibur para tamu di tempat utama, lagi pula banyak orang dari klan kekaisaran lainnya, jadi tentu saja mereka tidak bisa diabaikan. Pria berjubah kuning itu pergi sebentar, tetapi segera kembali ke tempat duduknya, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, saya melihat seseorang datang, menatap Ling Han. Kamu, dia menunjuk, berdiri untukku. Hah? Ling Han sedang minum, ketika dia mendengar ini, dia hanya menatap pria itu dengan dingin, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Karena saya Baili Jian, pria itu berkata dengan suara yang dalam. Hehe, Ling Han tersenyum ringan, mengabaikannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat optimis tentang Ling Han? Baili Jian berkata dengan dingin, kenapa, kamu tidak berani mengakuinya sekarang? Ling Han terkejut, dan melirik pria berjubah kuning itu. Ternyata orang ini baru saja pergi untuk pergi ke Snitch. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, bukankah mendukung Ling Han sama dengan melawan keluarga Baili? Ling Han menunjukkan wajahnya dan tersenyum, ya, aku sangat suka Ling Han menamparkan mulutmu. Berani. Baili Jian sangat marah, menunjuk Ling Han, berlututlah dan segera mengaku, jika tidak, aku akan membiarkanmu ke sana, bukan tempat untuk mati. Tampaknya ini adalah wilayah klan Kaisar Donglin, kapan giliranmu menjadi tuan? Ling Han berkata dengan santai.
Baili Jian dengan bangga berkata, klan Kekaisaran Donglin dan keluarga Baili kita memiliki semangat yang sama, jadi mengapa saya tidak bisa menjadi tuannya? Hehe. Ling Han tersenyum, pernikahan ini mungkin tidak akan berhasil. Beraninya kamu mengutuk dengan kata-kata jahat. Baili Jian berkata dengan marah, ini terlalu arogan, kamu mencari kematian. Dia dengan terang-terangan menembak dan meraih Ling Han. Ling Han tidak bergerak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut melakukan pembunuhan di tempat pernikahan akan menjadi sial? Baili Jian membeku sesaat. Jika dia membunuh orang di sini, bahkan jika niat aslinya baik, itu masih akan merusak suasana pernikahan. Sekarang Baili Tian tahu, hukuman seperti apa yang akan dia terima. Baili Tian hari ini sudah setengah suci, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi orang berpangkat tertinggi di klan, jadi beraninya dia menyinggung perasaannya. Hehe, kakak Jian, lupakan. Seseorang datang dan menasihati Baili Jian. Ini adalah anggota klan Kekaisaran Donglin, jadi tentu saja Baili Jian ingin menunjukkan wajah tuannya, sama seperti dia juga dalam dilema, ini baru saja memungkinkan dia untuk mundur. Huff, demi saudara Yuan, izinkan aku menyelamatkanmu untuk saat ini. Baili Jian berkata dengan sungguh-sungguh, setelah pesta pernikahan selesai, kamu akan tahu apa artinya kemalangan datang dari mulutmu. Ling Han tersenyum dan bergumam, saya tidak tahu apakah Anda akan berani bergerak saat itu. Setelah mengetahui siapa dia, berapa banyak orang di dunia yang berani bergerak. Baili Jian pergi, tapi dia jelas mengarahkan pandangannya pada Ling Han, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Sangat disesalkan. Semua orang menggelengkan kepala, kegembiraan yang mereka harapkan tidak terwujud, yang membuat mereka sedikit kecewa. Pikirkan juga, berapa banyak orang yang begitu berani dan berani membuat onar di acara semegah itu. Oleh karena itu, jika ingin menyaksikan keseruannya, Anda hanya bisa menantikan penampilan Ling Han. Ling Han, jangan mengecewakan kami. Perjamuan berlanjut, semua orang makan dan minum sambil menantikannya, dan seiring berjalannya waktu, hati semua orang mulai menggantung. Bagaimana dengan Ling Han? Kok belum muncul? Akhirnya, perjamuan sampai pada bagian terakhir. Pengantin baru akan keluar untuk berdoa ke surga dan bumi. Karena dua klan kekaisaran terlalu berjauhan, pernikahan akan diadakan sekali di klan Kekaisaran Donglin, dan kemudian di klan Kekaisaran Ziwei. Semuanya harus dilakukan. Lagi pula, mereka berdua adalah klan kekaisaran, jadi kita tidak bisa malu. Baili Tian mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, yang membuat wajahnya yang tampan dan sosoknya yang ramping terlihat semakin cik. Apalagi dia sekarang setengah suci, meski dia menahan kekuatan sucinya, dia masih memiliki kekuatan pencegah yang menakutkan. Qi Menghan juga mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, dengan jilbab merah di kepalanya, dan masing-masing sisi ditopang oleh seorang pembantu. Penampilannya tidak kentara, dan sosoknya hanya sesekali memperlihatkan sentuhan lekuk tubuh, yang membuat mata orang gatal. Aku pernah mendengar bahwa Qi Menghan adalah orang tercantik ketiga di dunia, tapi aku tidak tahu kecantikan seperti apa itu. Hehe, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melepas hijab orang lain. Aku tidak ingin mengadili kematian. Untuk mengekspos jilbab merah Qi Menghan, apakah itu untuk Baili Tian Kakol? Apa yang tidak mengejar kematian? Upacara dilakukan secara bertahap, dan mereka akan segera beribadah dan menikah. Hei, kenapa Ling Han belum juga muncul? Nah, mengapa pembawa acara tidak bertanya apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Pada saat ini, suara yang sangat sumbang tiba-tiba terdengar. Gesek, mata semua orang tertuju pada masa lalu. Ling Han, tidak. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah pria yang tebal dan kuat dengan kulit gelap dan penampilan yang mengalir. Di sampingnya, ada seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun, dan yang lainnya adalah seorang pemuda, tetapi wajahnya berbulu, dan dia hampir tidak dapat melihat seperti apa rupanya. Hei, kombinasi yang aneh. Ling Han langsung menebaknya, itu adalah Big Black Dog, Little King Long dan Monkey Brother. Dan mereka melakukannya. Pergilah, jangan membuat masalah. Segera, orang-orang dari klan Kaisar Donglin maju untuk menghentikannya. Guk-guk hitam besar itu mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke, tidak apa-apa bagi Tuan Guk-guk untuk tidak berbicara. Jangan khawatir, Tuan Guk-guk tidak punya rencana untuk bergerak hari ini, hanya untuk menonton kesenangan. Di pesta pernikahan, hal terakhir yang ingin kamu lihat apa yang terjadi adalah pertumpahan darah dan mempengaruhi atmosfer, jadi sejak Guk-guk hitam besar itu tutup mulut, klan Kekaisaran Donglin tidak ingin bertengkar dengannya untuk saat ini. Tentu saja, begitu pernikahan selesai, hehe,
Siapa yang begitu naif hingga mengira mereka bisa menimbulkan masalah di Donglin Imperial Clan? Lanjutkan, seorang suci memimpin pernikahan secara langsung, dan dapat dilihat bahwa klan Kekaisaran Donglin sangat mementingkan pernikahan ini. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim seorang suci untuk memimpin pernikahan. Pendatang baru memuja langit dan bumi. Seorang pembawa acara berteriak dengan suara keras. Saya akan menyembah dunia, tapi bagaimana dengan Ling Han? Aku keberatan. Saat itu, sebuah suara terdengar. Segera, ritme pernikahan berhenti lagi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu serempak. Tentu saja Ling Han kali ini. Orang pembawa sial, betapa berantakannya dirimu. Wajah 9 orang di meja yang sama semuanya berubah warna, merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Mereka merasa banyak mata tertuju pada diri mereka sendiri, banyak di antaranya berada di level pemimpin atau bahkan yang dimuliakan, yang membuat mereka semua merasa takut. Bukan itu yang mereka katakan, jangan lihat mereka. Kesembilan orang ini semuanya memindahkan kursi mereka ke belakang untuk memisahkan hubungan mereka dengan Ling Han, agar tidak disalahartikan sebagai geng. Dengan cara ini, Ling Han yang masih berbaring di meja minum sangat menonjol. Menghadapi situasi ini, Ling Han hanya tersenyum sedikit. Orang itu baru saja bertanya, apakah ada keberatan? Jadi, saya akan keberatan. Kamu gila? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tolak? Kamu pikir kamu siapa? Pemuda berjubah kuning menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, sepertinya dia tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan taruhan dengan Ling Han. Jelas, klan Kekaisaran tidak mungkin membiarkan masalah berulang, dan mereka harus membunuh ayam untuk memperingatkan Monkey. Ling Han berdiri dan bertepuk tangan. Oke, aku juga hampir kenyang. Dia berjalan menuju pusat perjamuan, di mana ada ruang besar, tempat kedua pendatang baru itu beribadah. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana mencari kematian. Bai Lijian melompat keluar, dia telah menahan Ling Han untuk waktu yang lama, tetapi dia dengan paksa menekan niat membunuhnya karena dia tidak ingin pernikahan itu melihat darah. Tapi sekarang, Ling Han sedang mencari kematian sendiri, jadi tentu saja tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia bergegas menuju Ling Han, dan dengan ringan memarahi orang yang mencari kematian. Ling Han tersenyum dan mengeluarkan telapak tangannya. "Pa," wajah Bai Lijian ditarik keluar, memperlihatkan tengkorak putih, dan dua bola mata langsung menggantung. Brengsek, melihat adegan berdarah seperti itu tiba-tiba, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa situasinya? Ling Han benar-benar berani bergerak, dan itu melawan klan Kaisar. Meskipun Anda tidak membunuh siapapun, Anda menamparkan wajah anggota keluarga di pernikahan mereka. Seberapa provokatif itu? Ah! Teriak Bai Lijian, wajahnya kejang, sakit macam apa ini? Apalagi ini benar-benar kehilangan muka, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya. Wajah Bai Lijian tiba-tiba menjadi gelap, di pernikahannya, apakah seseorang benar-benar berani membuat masalah? Ling Han. Dia menatap Ling Han, tapi dia tidak yakin. Bagaimanapun, Ling Han telah mengembangkan teknik yang membasahi jiwa, dan dia juga telah melangkah ke alam 4 kali. Orang yang bisa melihat melalui penyamarannya pasti orang suci yang hebat. Tapi sebagai pengantin pria, dia juga harus menjaga statusnya, dan ini adalah wilayah klan Kekaisaran Donglin. Nak, kamu minum terlalu banyak. Seorang anggota klan Kekaisaran Donglin melompat keluar, dengan basis kultivasi dari Real Self Realm, dan segera datang untuk menarik Ling Han. Kesampingkan ini dulu, lalu Anda bisa membunuh atau memotong sesuka hati. Di mata semua orang, Ling Han berada di alam alkimia kehidupan, jadi, tentu saja, dia dapat menghadapinya sesuka hati jika dia mengirim alam diri sejati. Anda berpikir bahwa setiap orang adalah Ling Han, yang bisa bertarung di alam yang hebat. Benar saja, Ling Han tidak melawan sama sekali, dan jatuh ke tangan diri yang sebenarnya. Ini tentu saja hal yang biasa di mata semua orang. Apakah kamu tidak ikut denganku? Diri yang sebenarnya berteriak, dan menariknya dengan keras. Hei, itu tidak bisa menggerakkan Ling Han. Ini mengejutkannya, ada apa? Dia berada di Realm. Ini adalah perbedaan besar. Bukankah seharusnya itu benar-benar menghancurkan? Ling Han sedikit tersenyum. Aku tidak suka laki-laki menarik dan menarikku. Jadi apa? Meskipun keadaan diri yang sebenarnya aneh di hatinya, dia tidak mengambil hati. Lagi pula, ini adalah Donglin Bintang, dia perlu takut apa yang kamu khawatirkan? Ling Han tersenyum, menjabat tangannya. Bang, Real Self Realm terpesona. Sangat mudah. Hah? Semua orang terkejut, yang terlalu mengejutkan. Apakah ada alam Sengdan yang begitu kuat? Huff,
Tekan kultivasimu, berpura-puralah menjadi hantu. Di antara klan Kaisar Donglin, Hualing Zhenjun yang lain keluar, "Nak, jika kamu ingin terkenal, kamu telah membuat ide yang salah." Dia pikir Ling Han adalah seorang bintang yang sedang naik daun. "Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperjuangkan ketenaran. Bisakah Anda meminjam kekuatan klan kekaisaran?" "Hehe, kamu sangat berani. Kamu pasti salah paham." Ling Han menggali telinganya, apakah mereka semua dari klan kekaisaran Donglin? "Saya baru saja mendengar dari keluarga Bailey bahwa kedua keluarga itu memiliki semangat yang sama dan tidak berbeda dari satu keluarga. Jadi, Anda juga memberi saya beberapa keluarga Bailey. Ayo pukul orang-orang." Sombong. Raja sejati Hualing sangat marah, dan meraih Ling Han dengan tangannya. "Menjadi lancang di klan kekaisaran, dan masih begitu sombong, saya benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian." Ling Han tersenyum, menjentikkan jarinya dengan santai. Bang! Raja sejati Hualing terbang menjauh, menghilang ke udara, dan berubah menjadi titik kecil. "Hah? Bukankah Zhenjun Hualing musuhnya yang serba bisa? Siapa kamu?" Seseorang dari Bailey Emperor Clan melangkah keluar. Putra Kaisar yang baru dipromosikan, Bailey Heng, berada di level pemimpin. Orang ini terlalu aneh, dan kultivasinya telah melonjak jauh dari negara bagian Sengdan, yang terlalu tidak masuk akal. Ling Han tersenyum. "Aku adalah aku yang unik. Nima, semua orang merasakan sakit telur, pemain macam apa ini, kurus sekali. Siapapun kamu, kamu telah membuat kesalahan besar." Bailey Heng bergerak, dan boom, nafas level pemimpin mendidih. Dia sangat bangga, sebelumnya, dia hanyalah anggota biasa dari keluarga Bailey, meskipun dia milik keluarga kekaisaran, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Bailey Ce dan kaisar lainnya. Tapi sekarang, dia telah dipromosikan menjadi putra kaisar, dan statusnya sangat berbeda. Putra kaisar, yang telah dipupuk oleh klan kekaisaran dengan segala upaya mereka, memiliki masa depan yang tidak terbatas. Sekarang, dia menembak di bawah mata hampir seluruh dunia, jadi tentu saja dia merasa sangat bahagia. Datang dan lihat keagungannya. Setelah sengaja berhenti selama 3 detik, Bailey Heng benar-benar mengulurkan tangannya. Boom! Sebuah tangan besar mencuat, jika bisa menutupi langit, jika bisa menutupi matahari. Ling Han menggelengkan kepalanya, masih menjentikkan jarinya. Krek! Kepala Bailey Heng langsung hancur, otak putih bercampur darah, ada semacam kepedihan yang tak terlukiskan. Bailey Heng jatuh ke tanah dengan keras, nafas hidupnya langsung terputus. Mati. Astaga, kenapa dia mati? Entah itu penonton di tempat kejadian atau orang-orang yang menonton siaran langsung melalui jaringan bintang, mereka semua sangat bingung. Kaisar, pasti ada jimat kematian padanya, dan level pemimpin tidak di luar jangkauan jimat kematian, mengapa tidak berhasil? Hei, hanya ada satu orang yang bisa mengabaikan jimat kematian dan membunuh seseorang. Ling Han. Orang ini adalah Ling Han. Sial, orang ini benar-benar harus datang. Adegan dan jaringan bintang tiba-tiba menjadi hidup. Ling Han benar-benar berani datang. Sudut mulut pemuda berjubah kuning itu berkedut, berharap ada celah di tanah agar dia bisa menyelinap masuk. Dia bahkan bertaruh dengan pemiliknya, taruhannya adalah apakah pihak lain berani datang. Lucu sekali, jika Ling Han tidak berani datang, bagaimana dia bisa bertaruh dengannya? Karena itu, dia harus kehilangan taruhan ini. Qi Menghan juga tiba-tiba menjadi bersemangat, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba melepaskan tudung merahnya, memperlihatkan wajah yang cantik, berseri-seri dan berseri-seri, membuat semua orang yang melihatnya tampak terkejut. Sangat cantik, Ling Han. Teriaknya, nadanya sangat rumit, penuh kegembiraan, kelegaan, dan keengganan. Ling Han menatapnya, dan berkata dengan lembut, "Aku bilang aku akan datang menjemputmu dan pergi, apakah kamu sudah menunggu lama?" Qi Menghan menangis, pahlawan di hati setiap wanita mungkin seperti ini. Hanya untuk kalimat ini, sosok yang berdiri dengan bangga di hadapannya, semua kerinduanku telah terbalaskan. "Aku tahu kau akan datang," serunya. Ling Han tersenyum. "Sekarang, aku akan membawamu pergi." "Tidak." Qi Menghan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menyesal jika kamu bisa datang." Dia menoleh untuk melihat Bailey Tian. "Biarkan dia aman. Jika kamu pergi, aku akan menikahimu," atau yang lain. Dia melontarkan belati, memancarkan aura yang menakutkan. "Artefak suci," seru semua orang. Sial, siapa yang menikah dan sengaja menyembunyikan artefak suci di tubuhnya? Dia jelas mengambil keputusan, bahkan jika Ling Han tidak datang, dia akan melawan Bailey Tian sampai mati. Tapi sekarang, untuk Ling Han,
dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri. Ini, semua orang menggelengkan kepala, topi hijau Bai Litian sangat bagus. Selain itu, di bawah pengawasan semua orang, bahkan jaringan bintang disiarkan langsung, dan semua orang di Xingyu dapat melihat dengan jelas bahwa wajah Bai Litian benar-benar hilang. Bahkan jika dia benar-benar menjadi seorang kaisar di masa depan, itu masih akan menjadi bahan tertawaan selama berabad-abad. Kaisar dikhianati. Kaisar Kakol. Wajah Bai Litian suram, dan dia tiba-tiba meledak, berteriak diam. Wanita ini, dia berani mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dia tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng, tapi, tentu saja, Ling Han harus ditangani terlebih dahulu. Berani datang ke tempat pernikahan sendiri untuk membuat masalah. Hehe, kamu menyia-nyiakan level pemimpin penjara abadi. Jika kamu tidak pergi ke suatu sudut alam semesta untuk menghabiskan sisa hidupmu, kamu harus datang ke sini untuk membuat masalah. Ini sangat panjang kehidupan. Ling Han, aku mengagumi keberanianmu, beraninya kamu datang ke sini. Tapi, hari ini juga hari kematianmu. Katanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia sudah setengah suci. Sama seperti Zundi yang bisa menyapu orang suci dengan karakter kaisar, tentu saja dia juga bisa menyapu semua yang terhormat dengan kata suci. Ini adalah orang pertama yang sebenarnya di bawah orang suci. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, bagaimana level pemimpin Yonggu bisa menjadi lawannya. Bai Litian, Chimeng Han memarahi, dengan tegas, dia telah menghidupkan kembali senjata suci itu. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Bai Litian. Yang mulia menggunakan senjata suci untuk melakukan pembunuhan, bahkan semi suci akan terbunuh dengan satu pukulan, tetapi untuk menyelamatkan Ling Han, Chimeng Han pasti tidak peduli. Hal ini tentu saja membuat Bai Litian semakin marah, tetapi dia tidak perlu menghentikannya. Tentu saja, para santo dari klan Kaisar Donglin mengambil tindakan untuk mengendalikan Chimeng Han. Meng Han, jangan main-main lagi. Orang suci itu memarahi, itu adalah orang suci pengembara. Di sisi lain, Bai Litian juga melangkah menuju Ling Han dengan aura pembunuh. Kakak yang ingin menyentuh Lao Sun, pernahkah kamu bertanya tentang tongkat di tangan Lao Sun? Kakak Hou tiba-tiba melompat keluar, boom, kekuatan suci yang mengerikan dibangkitkan. Ini bukan nafas setengah suci, tapi kekuatan orang suci sejati. Meskipun dia melihat Ling Han muncul, dia khawatir dia masih gagal menembus alam kuadrupole, jadi tentu saja dia harus membela Ling Han. Monkey, minggir. Boom, Bai Li Cuxue, orang bijak baru dari klan Kekaisaran Ziwei, juga berdiri, mengunci saudara Monkey sampai mati. Dengan cara ini, saudara Hou harus siap menyerang, jika tidak, jika dia dibombardir oleh orang suci itu, dia dijamin akan mati total. Orang suci sudah berdiri di puncak dunia, bagaimana dia bisa diremehkan? Ling Han menoleh dan tersenyum pada Brother Hou. Jangan khawatir, Brother Monkey, aku baik-baik saja. Dengan kata-kata ini, Brother Hou tentu saja merasa lega. Stabil, dia menyeringai, giginya yang tajam menonjol, dan dia penuh permusuhan. Ayo, Lao Sun akan bertarung denganmu selama 300 putaran. Dengan meluruskan sosoknya, Brother Hou sudah muncul di luar Donglin Star. Tentu saja, pertempuran orang suci harus dilakukan di langit berbintang, jika tidak, sebuah bintang dapat diledakkan hanya dengan beberapa gerakan. Tentu saja, Bai Li Cuxue tidak akan menjadi pengecut, dan melangkah ke langit berbintang. Ledakan. Segera, kecemerlangan yang cerah berkibar, dan kedua orang suci itu telah memulai pertempuran sengit. His, Brother Monkey telah menjadi orang suci. Semua orang terkejut. Mereka semua berpikir bahwa Bai Litian adalah yang pertama di antara raja-raja muda yang naik ke tingkat kesucian. Meskipun ini tidak berarti bahwa Bai Litian pasti akan menjadi kaisar di masa depan, itu masih sangat penting. Tapi ternyata kakak Monkey adalah orang bijak nomor satu di kalangan generasi muda. Semua orang menghela nafas, dan tentu saja ada diskusi panas. Wajah Bai Litian menjadi semakin jelek. Di pernikahannya, belum lagi beberapa masalah, mempelai wanita bahkan mengkhianati di depan umum, tetapi sekarang lebih baik lagi, gelar orang suci nomor satu juga telah dicabut. Tiba-tiba, dia tampak seperti orang gagal dalam hidup. Pelaku dari semua ini tentu saja adalah Ling Han. Dia menatap Ling Han dengan ganas, dengan aura pembunuh. Seharusnya kau tidak datang, ucapnya datar. Ling Han tersenyum. Jangan sombong, aku di sini untuk menjemput istriku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun, bukan tidak mungkin membunuhmu, mencibir untuk. Dua orang dengan suara, kulitnya menjadi semakin gelap, begitu gelap hingga air bisa menetes. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari paling memalukan dalam hidupnya. Tapi itu tidak masalah,
siapapun yang mempermalukannya akan dikutuk. Ling Han, siapa yang memberimu keberanian? Dia mengambil langkah berani dan meraih Ling Hansu. Segera, aturan itu terbentuk, berubah menjadi tangan besar, dengan kehendak surga, dan tidak ada yang boleh melanggarnya. Sein, inkarnasi langit dan bumi. Bahkan jika Bai Litian belum benar-benar berhasil menembusnya, dia sudah memiliki jejak kekuatan seperti itu. Lagi pula kamu tidak memberikannya. Ling Han tersenyum dan menjentikkan jarinya. Engah. Tangan besar orang bijak itu segera ditusuk, dan kemudian aturannya tersebar, dan pada saat foto itu muncul di depan Ling Han, itu tidak lagi kuat. Ini kulit kepala semua orang mati rasa. Hanya dengan jentikan jari, serangan semi suci itu tidak terlihat. Apakah Anda orang suci? Bai Litian juga terkejut, meskipun ini dilakukan dengan santai, sebagai setengah suci, dia bisa langsung membunuh yang mulia dengan satu pukulan, bagaimana bisa dengan mudah dipecahkan oleh seorang pemimpin. Xiao Hanzi, kerja bagus. Guk-guk hitam besar itu menggonggong dengan aneh, bersorak untuk Ling Han. Tangkap pengantin, tangkap pengantin. Xiao Qinglong juga berteriak pada saat yang sama. Dia tidak hanya berteriak pada dirinya sendiri, tetapi dia juga ingin menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk berteriak bersama. Tapi selain beberapa dari mereka yang cukup berani, siapa yang berani bertindak lancang di klan kekaisaran? Tidak ada yang setuju, membuat Xiao Qinglong sangat tertekan. Sekelompok pengecut, dia menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan 9 tubuh roh, berteriak bersama. Apakah itu baik-baik saja? Semua orang terdiam, benar saja. Orang-orang dengan Ling Han semuanya adalah pemain yang tidak bisa diandalkan. Tapi bagaimana Ling Han bisa begitu kuat? Itu adalah pukulan setengah suci. Bai Litian mengerutkan kening, tetapi segera menyerang lagi kali ini. Dia secara alami memperkuat kekuatannya sedikit, membuat tangan besar ini semakin megah dan luas. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bai Litian, kamu benar-benar mengecewakanku. Setelah 100 tahun, kamu masih belum bisa menjadi orang suci. Lihatlah kakak Monkey. Tentu saja, alasan mengapa Brother Hou dapat sepenuhnya melangkah ke tingkat suci sebenarnya tidak terlepas dari bantuan dua benih aturan. Ini adalah hadiah dari Santo Bintang 9. Jika binatang suci tua itu tidak akan mati, siapa yang mau memberikannya? Oleh karena itu, Saudara Hou telah mencerna benih dari dua aturan ini, ditambah dengan pelaku kejahatannya sendiri, dia akan mulai menyerang posisi suci di hadapan Bai Litian, dan tentu saja harus disucikan sepenuhnya. Tapi Bai Litian tidak tahu, mendengar kata-kata itu hanya membuat depresi. Memang, dia tidak sebaik kakak Monkey. Terus, dia menggunakan pukulan ini untuk meledakkan Ling Han, kamu akan segera menjadi mayat. Ling Han tersenyum, melambaikan tangannya dan menebas, berubah menjadi cahaya ilahi, dan menebas ke arah tangan besar itu. Cahaya ilahi ini seperti pedang peri yang tiada taranya, dengan mudah membelah tangan besar itu menjadi dua. Serangan kedua Bai Litian juga gagal. Kali ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Bisa dibilang Bai Li ceroboh untuk pertama kalinya, dan tidak ada tindakan nyata sama sekali, tapi bagaimana dengan pukulan ini? Hei, apakah Ling Han benar-benar memiliki kekuatan untuk menyaingi setengah orang suci? Bukankah gadis ini menduduki peringkat sebagai pemimpin Yonggu? Bagaimana mungkin tidak ada batasan untuk kekuatan tempur dan bisa terus naik? Bai Litian menunjukkan ekspresi kaget 4 ekstrim. 4 ekstrim, Anda telah menjadi terhormat. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa pukulan Ling Han ini jelas mengandung aturan bintang 7. Mampu menggunakan aturan bintang 7, bukan hanya jejak, hanya bisa menjelaskan satu hal. Ling Han telah menjadi orang yang dihormati. Apa? Semua orang terkejut ketika mendengar kalimat ini. Bagaimana mungkin, Ling Han tidak selamanya terpenjara sebagai pemimpin, kenapa dia bisa menjadi orang yang disegani? Orang ini dicemburui oleh langit dan bumi, ya Tuhan, dia bahkan bisa mematahkan pemenjaraan langit dan bumi, kesulitan apa yang ada di dunia untuk menjebaknya. Jika dia tidak menjadi seorang kaisar, siapa yang pantas mendapatkannya? Bagaimana kamu bisa menerobos? Bai Litian mengertakkan gigi dan berkata. Saat itu ketika Ling Han masih di level pemimpin, dia hampir bisa menyapu semua yang terhormat, jadi mengapa begitu aneh bahwa dia menerobos menjadi yang terhormat sekarang dan menyaingi Semi Santo? Namun, Bai Litian tidak dapat mengetahuinya, dan tidak dapat menerimanya sama sekali. Orang seperti itu telah dicemburui oleh surga, dan akan selamanya terjebak dalam pangkat pemimpin. Ini adalah akhir yang bahagia, agar tidak mempengaruhi keseimbangan. Mengapa orang ini tiba-tiba menerobos? Jadi, siapa yang bisa bersaing dengan Ling Han untuk memperebutkan tahta?
Ling Han merentangkan tangannya, siapa yang memberitahumu bahwa aku menduduki peringkat sebagai pemimpin penjara abadi? Aku baru saja menyempurnakan alam Hinayana, jadi aku menghabiskan lebih banyak waktu. Semua orang terdiam, sial, bagaimana saya bisa menjelaskannya begitu paksa? Tanda tanya. Dari guk-guk hitam besar itu berdiri, mengangkat tangannya, dan berkata dengan sangat tulus, kesalahan Tuan Guk-guk, kesalahan Tuan Guk-guk, semua orang salah paham, dan Tuan Guk-guk meminta maaf kepada Anda di sini. Ia membungkuk pura-pura. Titik. Apakah Anda meminta maaf? Anda jelas-jelas berusaha untuk cemburu. Ling Han telah menjadi orang yang dihormati. Berita itu menyebar seperti kilat di Starnet, dan segera, hampir semua orang di Xingyu mengetahuinya. Langit. Setelah mempelajarinya, kulit kepala semua orang mati rasa. Siapa Ling Han? Pemimpin nomor satu dalam sejarah, diakui sebagai yang nomor satu dalam bakat seni bela diri. Sedemikian rupa sehingga dia dicemburui oleh dunia dan dipenjara sebagai pemimpin selamanya. Tapi sekarang, dia memecahkan kurungan dan melangkah ke pangkat terhormat. Bahkan, dia sudah bisa bertarung melawan setengah orang suci itu. Ya Tuhan, ketika dia mencapai yang mulia bintang 9, tidakkah bahkan orang suci bintang 4 dan bintang 5 dapat menekannya? Semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk bertarung di level yang lebih tinggi, karena siapapun yang bisa berkultivasi ke ranah ini bukan jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, meskipun itu adalah generasi emas, sudah merupakan hal yang tak tertandingi untuk dapat melawan 1 atau 2 bintang saat Anda menjadi orang suci. Tapi ketika dia datang ke Ling Han, dia sebenarnya bisa melawan orang suci tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi dengan tubuh yang terhormat. Apakah ada alasan untuk tamat? Orang ini mematahkan belenggu langit dan bumi, siapa yang bisa menahannya? Semua putra kaisar berubah warna, tetapi untungnya Ding Su dan yang lainnya tidak datang, kalau tidak mereka tidak boleh tenang sekarang. Di suatu tempat di Xingyu, mereka seharusnya juga menerima berita itu, tetapi Ling Han tidak dapat melihat reaksi mereka. Bagaimana mungkin? Bai Litian mengertakkan gigi, merasa tidak dapat diterima di satu sisi, dan marah serta menyesal di sisi lain. Jika mereka tahu sebelumnya, klan kekaisaran pasti akan menyingkirkan Ling Han dengan cara apapun. Ya, itu ditipu. Hanya dalam sepersekian detik, klan kekaisaran menyadari bahwa Ling Han sengaja melepaskan bom asap untuk menyesatkan mereka agar berpikir bahwa Ling Han tidak memiliki ruang untuk perbaikan, jadi tentu saja mereka tidak akan memperhatikannya lagi. Membunuh masih diperlukan, tetapi tidak mungkin membayar terlalu banyak untuk itu. Tidak heran mereka tertipu, karena penampilan Ling Han sebelumnya memang sejalan dengan ranah pemenjaraan abadi. Jika tidak, orang ini seharusnya sudah memasuki ranah 4 kali lipat sejak lama. Sekarang, Ling Han telah melewati periode paling berbahaya, dan kekuatan tempurnya setidaknya setengah suci. Izinkan saya bertanya kepada dunia, siapa lagi dan kekuatan apa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memenangkan Ling Han? Tidak mudah menjalankan kata suci. Jangan lupa, Ling Han telah menguasai Phoenix Wings dan Sky Soaring, yang merupakan teknik kekaisaran Phoenix asli, teknik gerakan tercepat dan terkuat di dunia. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang suci pun mungkin tidak dapat menjaga Ling Han. Kecuali Kaisar Semu bergerak. Pertanyaannya adalah, dari mana klan Kaisar mendapatkan Kaisar Semu? Jadi, ini tidak bisa dipecahkan. Saat ini, Ling Han telah benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri, dan tidak perlu lagi diancam oleh siapapun. Tokoh tingkat tinggi dari Donglin Imperial Clan semuanya saling memandang, menunjukkan penyesalan. Ternyata Ling Han tidak menjadi orang yang tidak berguna. Sial, tidak bisakah kamu memberi mereka beberapa informasi? Kalau tidak, mereka tidak akan mempertunangkan Chi Meng Han dengan Bai Litian. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat dengan jelas melihat siapa yang lebih baik dari Ling Han atau Bai Litian. Menyesali. Setelah menyesalinya, mereka secara alami menyalahkan Ling Han karena menyimpan berita sebesar itu dari mereka, menyebabkan mereka membuat keputusan yang salah. Secara keseluruhan, klan kekaisaran tidak mungkin salah, pasti orang lain. Bai Litian menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya. Apa gunanya terkejut? Dia setengah suci, dengan kata suci, dia saat ini adalah kekuatan tempur terkuat di dunia. Bagus sekali, kamu telah membuat terobosan. Jika aku membunuhmu sekarang, itu akan membuatmu semakin putus asa, katanya dengan sungguh-sungguh. Ling Han tersenyum, silakan lanjutkan penampilanmu. Mati. Bai Litian bergerak, langsung menggunakan senjata suci, dan menebasnya, seolah-olah langit akan terbelah dua. Semua orang ngeri, sial, kekuatan suci memulai perang, dan itu sebenarnya ada di tubuh astral.
Apakah Anda tidak takut menyakiti orang yang tidak bersalah? Orang suci pengembara itu bergerak cepat, dan dia adalah satu-satunya yang menyeka pantatnya saat ini. Ling Han menendang kakinya, bang, dan melompat ke udara. Dia tidak memikirkan klan Kaisar Donglin, tetapi ada terlalu banyak orang yang tidak bersalah di sini. Mati! Bai Litian mengejarnya, mengayunkan pisau suci, mendesis, pisau itu bersinar terang. Dengan basis kultivasi semi-suci miliknya saat ini, tidak peduli bagaimana dia dapat merangsang 3 atau 4 poin kekuatan senjata suci ini. Bukankah itu cukup kuat? Geser, cahaya pisau memotong dalam satu tembakan, seperti senjata ajaib yang menghancurkan dunia. Ling Han sangat bangga, dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurnya. Ayo, dia meraung, dengan aturan bintang 7 melilit tinjunya, dia mengambil inisiatif untuk menemui cahaya pedang. Gila-gila, semua orang berseru, itu adalah senjata suci. Tentu saja serangan yang dibuatnya adalah tingkat suci, dan tidak peduli seberapa kuat Ling Han, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang yang terhormat, bagaimana dia bisa menyamai tingkat suci. Ini kerja keras mengejar kematian. Anda terlalu percaya diri. Ledakan. Dengan satu pukulan dari Ling Han, seberkas cahaya pedang langsung musnah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Aku mencekiknya. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan bola mata mereka akan rontok. Diblokir. Ling Han benar-benar memblokir serangan dari senjata suci. Itu serangan suci yang nyata. Astaga, banyak orang memegang kepala mereka dan tidak percaya sama sekali. Kuat untuk sesat ah. Ledakan, 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 ledakan. Ling Han terus meninju, merobohkan cahaya pedang yang masuk satu persatu, tapi dia tidak hanya bertahan, dia masih menyerang ke arah Bai Litian. Pertahanan tidak pernah menjadi kebiasaannya. Dia seperti bambu yang patah, maju terus. Semua orang terdiam, hanya mengagumi kekuatan dan keburukan Ling Han. Bagaimana kekuatan ini dibandingkan dengan kekuatan Bai Litian untuk dapat bersaing dengan senjata suci hanya dengan tinju fisik? Jelas lebih kuat. Bai Litian mengertakkan gigi, dia merasa sangat terhina. Pada hari pernikahan, seseorang membuat masalah, mempelai wanita mengkhianati, dan dia masih tidak bisa berurusan dengan pembuat onar. Bagaimana bisa begitu memalukan? Kemana perginya wajah orang pertama dari generasi emas? Dia meraung, dan tulang suci di tubuhnya didesak, menuangkan faktor suci ke dalam dirinya terus-menerus, meningkatkan kekuatan tempurnya. Segera, kekuatan tempurnya naik ke level berikutnya, benar-benar mencapai level suci. Namun, telur, karena kekuatan tempur Ling Han pada dasarnya adalah level suci, jadi bagaimana jika kamu mencapai level suci, paling banyak kamu bisa bertarung melawannya. Tapi bisakah itu dilawan? Ling Han menggunakan ke-20 aturan bintang 7 dan menjalinnya menjadi beberapa bagian, memungkinkannya mencapai level yang bisa menyaingi 2 aturan bintang 8. Bagaimana dengan Bai Litian? Itu hanya setengah suci, jadi dia bisa menggunakan sedikit aturan bintang 8, bahkan jika dia menggunakan kekuatan tulang suci, itu hanya mencapai titik aturan bintang 8. Satu aturan bintang 8, bagaimana bisa bersaing dengan 2 aturan bintang 8? Meskipun aturan bintang 8 dua arah Ling Han terdiri dari aturan bintang 7. Ledakan. Keduanya saling berhadapan, dalam hal kekuatan, Bai Litian lebih unggul, tetapi dalam hal aturan, dia jauh tertinggal. Namun, pada level seperti itu, proporsi kekuatan dalam kekuatan tempur semakin kecil, dan aturannya adalah yang besar dan cara raja. Aturan Ling Han dominan, jadi dia secara alami memiliki keunggulan dalam hal kekuatan tempur. Karena itu, semua orang melihat pemandangan yang menarik. Ling Han dikirim terbang berkeliling, sementara semakin banyak bekas luka muncul di tubuh Bai Litian. Bai Litian akan kalah. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan Bai Litian lebih unggul, tetapi dia tidak dapat menyakiti Ling Han sama sekali, dan dia terlalu jauh tertinggal dalam aturan, dan setiap kali dia menghadapinya, dia menambahkan luka pada dirinya sendiri. Jika ini berlanjut, luka kecil akan menjadi luka besar, dan luka besar akan menjadi luka serius. Dan, apa yang lebih menakutkan? Ling Han belum menggunakan energi penghancurnya. Sekarang semua orang tahu bahwa Ling Han telah menguasai energi tingkat tinggi yang menakutkan, yang sangat merusak. Jika trik ini digunakan lagi, apakah Bai Litian akan langsung dikalahkan? Anggota pertama dari generasi emas, yang berakhir dalam situasi yang begitu menyedihkan. Bai Litian meraung keras, dan seni kaisar terus meledak. Mencapai alam semi-sakral, teknik kekaisaran dapat berjalan hampir tanpa henti, dan kekuatannya menakutkan, namun di depan Ling Han, itu masih tidak berpengaruh sama sekali. Sangat rentan. Ling Han menggelengkan kepalanya,
menyapu dengan telapak tangannya, berubah menjadi cahaya pedang, dan menebas ke arah Bai Litian. Bai Litian tidak bisa menghindari pukulan ini, dia langsung dipukul di dada, dan tubuhnya jatuh. Dia terluka parah. Ling Han hendak membuat catatan, tapi dia melihat Bai Li Cuixue bergegas ke arahnya, dan meraih Bai Litian. Orang suci yang baru dipromosikan ini menatap Ling Han dengan mata dingin, seolah dia ingin melihatnya. Dari belakang, Brother Hou sudah mengejarnya, tetapi dia tidak bergerak, tetapi meletakkan tongkatnya di bahunya, menunjukkan sikap sesat dan mendominasi. Kamu Bai Li Cuixue menunjukkan ekspresi ragu, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Tes, ini adalah kemampuan penginderaan seorang suci. Dia memang pernah melihat Ling Han sebelumnya, itu di kebun obat klan Kekaisaran Ziwei, tapi saat itu dia merasakan aura Ling Han, tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, sekarang, yang dia rasa akrab juga dengan Ling, aura Han. Itu benar, kamu memasuki klan kami untuk mencuri hari itu. Bai Li Cuixue juga bereaksi, menunjukkan niat membunuh, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke klanku untuk mencuri, hari ini orang suci ini akan mengambil nyawa guk-gukmu. Guk-guk hitam besar itu hanya merasakan sakit di dadanya, berbaring dengan polos di atas senjatanya. Haha, Xiao Qinglong tertawa keras. Orang tua, lawanmu adalah kakek Sun. Kakak Hou melambaikan tongkatnya, semangat juangnya melonjak. Ling Han menghentikannya dan berkata Kakak Hou, biarkan aku mencoba. Dia ingin melawan orang suci sejati, Bai Litian terlalu lemah. Oke, kakak Monkey mengangguk dan menyingkirkan tongkat itu. Bai Li Cuixue menunjukkan wajah marah, dia adalah orang suci yang agung, tapi dia masih diganggu oleh orang lain. Ini tidak sopan. Dunia 4 kali lipat. Bai Li Cuixue mencibir, lalu mengulurkan tangan dan menepuk Ling Han. Boom! Tangan raksasa sebesar bintang muncul, melilit aturan bintang 8, total 2. Tanpa rasa takut, Ling Han meninju dengan keras. Ledakan. Tinju itu menghantam tangan raksasa itu, dan tangan raksasa itu langsung runtuh, tetapi tinju itu juga kehilangan kekuatannya, dan itu baru saja runtuh setelah diledakkan pada jarak tertentu. Mengikat. His. Di Donglin Star, semua orang yang bisa melihatnya tersentak, dan mereka yang selalu memiliki hal-hal baik sengaja datang ke langit berbintang, menyalakan konektor dan melanjutkan siaran langsung di jaringan bintang. Tuhan, itu dasi. Semua orang sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa, Anda harus tahu bahwa ini bukan semi-suci seperti Bai Litian, tetapi orang suci sejati. Namun, Ling Han tetap tidak kalah. Ini hanya akan meledak. Namun, kekuatan seorang suci terlalu kuat, bahkan setelah ditampar setelahnya, Ling Han masih dikirim terbang ratusan mil jauhnya, tapi bagaimana kekuatan murni bisa melukainya? Ini bukan kelas menghancurkan. Orang ini baru saja menerobos. Yang mulia, dan dia memiliki kekuatan tempur seorang suci bintang 1. Tanya saja, siapa yang sebanding? Bai Litian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Yang disingkirkan oleh Bai Li Cuixue, hanya bisa mengaguminya saat ini. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bisakah dia membandingkannya? Dengan senjata suci, dia hampir tidak bisa bersaing dengan Ling Han dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia jauh tertinggal. Tapi dia hanya seorang bintang 1 yang terhormat. Dibandingkan dengan ini, dia benar-benar tidak punya alasan sama sekali. Buruk, bahkan bukan bintang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan kedua tangan, dan hatinya penuh amarah dan kengganan. Di pernikahannya, Ling Han tampil dengan paksa dan mengambil semua kemuliaannya. Halo istri pengantin baru dan kesombongan terkuat hilang. Semua ini karena Ling Han, yang tiba-tiba jatuh dari puncak hidupnya ke dasar. Tidak, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia adalah Bai Litian, generasi emas terkuat, dan dia pasti akan menjadi seorang kaisar. Dia menatap Ling Han dengan keras kepala, dan ada aura menakutkan yang bergerak di sekujur tubuhnya. Dia ingin menjadi orang suci sejati secepat mungkin, lalu melawan Ling Han lagi dan membunuh lawan ini. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri dan martabatnya yang hilang. Ledakan. 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 Ling Han dan Bai Li Cuixue bertarung dengan sengit, keduanya setara dalam hal aturan, tetapi dalam hal kekuatan, Bai Li Cuixue secara alami berada di atas angin dan menekan Ling Han, tetapi ini tidak memberinya kemenangan. Hanya dapat dikatakan bahwa Bai Li Cuixue lebih unggul sekarang. Namun, Ling Han masih memiliki banyak trik yang belum dia temukan. Cobalah. Ling Han berteriak ayo. Boom! Dia melambai ke Donglin Sing di bawah, semburan energi bumi segera terbang ke udara, berubah menjadi sosok manusia, dan berdiri di sampingnya. Dia menunjukkan senyuman, ketika dia berada di level pemimpin,
dia tidak bisa mengekstraksi energi bumi dari jarak yang begitu jauh, tetapi setelah melangkah ke pangkat terhormat, dia akhirnya bisa melakukannya. Huff, inkarnasi energi bumi pada tingkat yang terhormat, kata Baili Cuksue dengan jijik. Sangat meremehkannya, apakah Anda ingin menggunakan ini untuk menghentikannya atau mengalahkannya? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Ling Han memberi isyarat lagi, dan semburan energi bumi lainnya terbang ke arahnya, berubah menjadi bentuk manusia, diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima, meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bergantung pada, Baili Cuksue tercengang, tentu saja yang mulia ini tidak ada di matanya, tetapi berapa jumlahnya sekarang? 99. Selain itu, dia dapat yakin bahwa setiap inkarnasi energi bumi berada pada tingkat bintang 9 yang terhormat, meskipun 1 lawan 1 pasti merupakan pembunuhan 1 lawan 1, tetapi jika ada begitu banyak bersama, bahkan dia akan melakukannya, cemberut. Bagaimanapun, dia hanya orang suci bintang 1. Hal yang paling penting, ini adalah udara bumi, apakah itu terluka atau mati, apakah ada kerugian? Tidak apa-apa membuang energinya. Haha, ayo bertarung. Ling Han datang untuk membunuh, dan 99 avatar energi bumi juga mengikuti, masing-masing meledak dengan kekuatan tempur puncak dari 4 ekstrim. Alhasil, Baili Cuksue juga berkepala besar. Ling Han sendiri hampir bisa melawannya, belum lagi ada 99 orang terhormat untuk membantu. Ya, semua orang suci adalah semut, tetapi semut terlalu banyak. Pernahkah Anda mendengar pepatah yang menyuruh semut untuk membunuh gajah? Sial, Baili Cuksue mengutuk dengan suara rendah, dan tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan besar. Boom! Api suci naik. 4600.